بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali dengan ikhwan dan akhwat sekalian, pemirsa Masjid TV, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, insya Allah kali ini kita akan membahas seputar istihadah. Apa itu istihadah? Para ulama berbeda-beda di dalam mendefinisikan istihadah. Hanya saja di dalam definisi-definisi itu ada beberapa sifat di dalam istihadah yang mereka sepakati. Di antaranya status istihadah sebagai darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar siklus haid dan nifasnya, kemudian ia berwarna merah, tidak bau, teksturnya lembut dan tidak menggugurkan kewajiban sholat, puasa, dan tawaf. Inilah bagian-bagian dari definisi istihadah yang disepakati oleh para ulama. Selain itu, mereka berbeda-beda pendapat seputar diantaranya cara membedakan darah istihadah dengan haid atau nifas dari sisi waktunya. Kemudian mereka juga berbeda pendapat seputar hukum berjima atau bersetubuh dengan wanita yang mustahadah. Kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang hukum berwudu atau tata cara berwudu bagi wanita istihadah. Nah, pembahasan kita kali ini akan terfokus pada bagian terakhir yang tadi saya sebutkan, yaitu seputar tata cara bersuci bagi wanita mustahadah. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama berbeda pendapat terkait tata cara bersuci bagi wanita mustahadah. Kali ini saya akan paparkan beberapa pandangan para ulama mazhab yang populer, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, menurut mereka wanita mustahadah itu wajib berwudu di setiap waktu sholat. Saya ulangi, wanita mustahadah wajib berwudu di setiap waktu sholat. Ini berarti ia bisa saja menunaikan beberapa kali jenis sholat, baik fardu ataupun sunnah, dengan satu kali wudu selama masih berada di dalam satu waktu sholat. Nah, gambarannya seperti apa? Misalnya, Fatimah yang sedang dalam keadaan safar dan dalam keadaan istihadah, ya hendak menunaikan sholat duhur dan asar secara jamak di waktu duhur. Sebelum ia menunaikan sholat jamak tersebut, tentu ia menunaikan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah rawatib. Jadi ada 3 sholat yang hendak ia tunaikan. Sholat sunnah qobliyah, kemudian sholat duhur, kemudian sholat asar, ya, jamak di waktu duhur. Lalu untuk itu pun ia kemudian berwudu. Nah, Fatimah berdasarkan madhab Hanafiyah itu cukup baginya untuk berwudu 1 kali saja untuk menunaikan 3 sholat tersebut, yaitu sholat sunnah, zuhur, dan asar. Namun, bila setelah ia berwudu, dia tidak segera atau tidak kunjung menunaikan 3 sholat tersebut, yang dalamnya ada sholat sunnah dan sholat fardu, lalu kemudian masuk waktu asar,
maka ia harus berwudu kembali. Lalu ia menunaikan sholat jamak di waktu asar. Nah, inilah pandangan madhab Hanafiyah seputar tata cara berwudu bagi wanita yang istihadhah. Mereka, para ulama Hanafiyah, memaknai hadis-hadis yang menyebut di dalamnya perintah wudu untuk setiap sholat. Mereka maknai dengan makna wudu untuk setiap waktu sholat atau wudu di setiap satu waktu sholat. Nah, di antara hadis-hadis itu, misalkan hadis dari Saudah binti Zam'ah, di mana ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mustahadhah tada'is sholah ayyama aqra'iha allati kanat tajlis fiha thumma taghtasil ghaslan wahidan thumma tatawadda likulli sholatin likulli sholatin. Nah, artinya dia, yaitu wanita yang mustahadhah itu, wajib meninggalkan sholat pada saat hari-hari haidnya. Lalu kemudian mandi dan berwudu setiap hendak sholat. Setelah itu dia wajib sholat dan puasa. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Nah, kita lihat tadi di dalam lafadz hadis itu ada kata-kata likulli sholatin. Wudu likulli sholatin. Kalau kita artikan secara bahasa, likulli sholatin itu maknanya untuk setiap sholat. Likulli sholatin untuk setiap sholat. Nah, di dalam madhab Hanafiyah, kata likulli sholatin itu dimaknai oleh mereka likulli wakti sholatin, yang artinya untuk setiap waktu sholat. Hal ini mereka dasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Nah, makna liduluki syamsi yang kalau kita artikan secara letterlek, untuk setiap tergelincirnya matahari. Nah, di dalam pandangan mazhab Hanafiyah, makna liduluki syamsi itu liwakti sulukiha, yang artinya untuk waktu tergelincirnya. Nah, inilah pandangan mazhab Hanafiyah seputar hukum atau tata cara bersuci wanita mustahadhah. Nah, sekarang bagaimana dengan pandangan mazhab Maliki? Para ulama di dalam mazhab Maliki, mereka memiliki pandangan yang lain. Menurut mereka, wanita mustahadhah itu tidak wajib atasnya wudu untuk setiap kali sholat. Mereka tidak menilai darah istihadhah itu menyebabkan batalnya wudu. Hukum wudu bagi wanita mustahadhah itu hanyalah sunnah. Ini terlihat sekali ya perbedaan antara pandangan Malikiyah dengan Hanafiyah tadi. Hanafiyah menganggap wudu itu wajib, sedangkan Malikiyah itu menganggap wudu itu hukumnya sunnah bagi orang yang dalam keadaan istihadhah dan dia sedang dalam keadaan suci. Nah, gambarannya seperti apa? Tadi Fatimah apabila berpegangan pada pandangan mazhab Malikiyah, maka setelah ia wudu, kemudian dia menunaikan sholat zuhur, lalu dia masih dalam keadaan suci hingga masuk waktu asar tiba di jam 3 misalkan. Maka saat masuk waktu asar tiba dan dia dalam keadaan suci, dia tidak perlu berwudu kembali. Dan berwudu bagi Fatimah hukumnya sunnah. Berwudu bagi Fatimah yang ingin menunaikan sholat asar, sedangkan dia dalam keadaan suci, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, mengapa demikian? Menurut para ulama dari kalangan Malikiyah, darah istihadhah itu statusnya adalah darah penyakit.
Status ini sama hukumnya dengan darah penyakit yang keluar dari tangan ataupun kaki yang menurut pendapat yang sahih darah tersebut tidak membatalkan wudhu. Jika demikian, maka darah istihadhah juga tidak membatalkan wudhu, sebagaimana darah yang keluar dari tangan dan kaki yang statusnya adalah darah penyakit. Nah, keluarnya darah istihadhah dari kemaluan tidak lantas membuat darah tersebut berbeda hukumnya dengan darah penyakit yang keluar dari anggota tubuh lainnya. Sebab ya, air mani pun meskipun keluar dari kemaluan, ia tetap dihukumi suci atau tidak najis. Nah, ini adalah pandangan dari kalangan madhab Malikiyah. Lalu bagaimana dengan pandangan kalangan madhab Syafi'iyah? Nah, mirip dengan pandangan ulama dari kalangan Hanafiyah. Mereka para ulama dari kalangan Syafi'iyah memandang bahwa wanita mustahadhah itu wajib berwudu setiap kali hendak menunaikan sholat fardu. Ya, saya ulangi, wanita mustahadhah itu wajib berwudu setiap kali hendak menunaikan sholat fardu. Tadi dalam pandangan Hanafiyah setiap kali waktu sholat, tapi dalam pandangan Syafi'iyah setiap kali wanita mustahadhah mau sholat dia harus berwudu dan sholatnya itu sholat wajib. Nah, baik itu sholat yang ditunaikan pada waktunya atau al-mu'addah ataupun sholat qadha. Ya. Nah, adapun sholat sunnah maka boleh baginya menunaikan sholat sunnah apabila ia dalam keadaan suci, ia boleh baginya menunaikan sholat sunnah tanpa berwudu jika dia dalam keadaan suci. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Tadi kembali ke Fatimah misalkan. Fatimah ingin menunaikan sholat duhur. Dia dalam keadaan istihadhah. Lalu dia menggunakan pandangan madhab Syafi'iyah. Maka wajib baginya dia berwudu, kemudian dia menunaikan sholat duhur. Lalu sampai tiba waktu asar, dia masih dalam keadaan suci. Lalu masuk waktu asar, dia ingin menunaikan sholat asar, maka dia harus berwudu kembali meskipun dia dalam keadaan suci. Nah, ini madhab Syafi'iyah. Nah, lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Nah, adapun untuk sholat sunnah dia tidak perlu mengulangi wudunya. Jadi ketika dia sholat zuhur, kemudian hendak menunaikan sholat sunnah ba'diyah setelah zuhur, maka dia bisa saja langsung menunaikan sholat sunnah ba'diyah tanpa harus mengulangi wudunya. Tapi kalau apabila dia ingin menunaikan sholat asar, dia dalam keadaan suci, dia tetap wajib berwudu. Nah, apa sih dalil yang digunakan oleh para ulama Syafi'iyah? Ya, di antaranya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berikut. Anna Fatimah ya binti Abi Ubais sa'alat an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fatimah binti Abi Ubais dia berkata atau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya berkata, "Inni mustahadhah fala adhur." Sesungguhnya aku wanita yang dalam keadaan istihadhah, maka aku tidak suci. Afa adain sholat, apakah aku harus meninggalkan sholat? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi pun menjawab, tidak. Ya, tidak perlu meninggalkan sholat. Inna dzalika irkun. Sesungguhnya istihadhah itu adalah irkun, ya darah keringat atau darah penyakit. Walakin da'i sholat qadral ayyam allati kunta tahidin fiha. Tapi tinggalkanlah sholat di hari-hari di mana engkau ada dalam keadaan haid. Tsumma ghsili wa sholli. Lalu kemudian mandilah ketika suci dan tunaikanlah sholat. Ya, saya ulangi. Jadi Fatimah binti Abi Hubais tadi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ia berkata, aku pernah istihadhah dan belum suci. Apakah aku mesti meninggalkan sholat? Ya, kata Fatimah. Kemudian Nabi SAW menjawab, tidak perlu. Itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang biasanya engkau haid sebelum itu. Kemudian mandilah dan lakukanlah sholat. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan tentu saja ini hadis yang sahih. Nah, kalau kita lihat hadis ini, ya kita akan menemukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tadi memerintahkan ya Fatimah untuk bersuci ya di setiap kali akan menunaikan sholat. Nah, inilah yang menjadi pandangan dari kalangan ulama-ulama kalangan madhab Syafi'iyah di dalam menghukumi wanita mustahadhah yang ingin berwudu. Lalu bagaimana dengan kalangan ulama Hanabilah? Mereka sama pandangannya dengan para ulama di kalangan Hanafiyah, yaitu wajib bagi wanita mustahadhah berwudu di setiap waktu sholat. Nah, inilah para ikhwan dan akhwat sekalian, hukum berwudu atau tata cara bersuci atau berwudu bagi wanita yang dalam keadaan istihadhah. Semoga bisa difahami dan kita mendapatkan manfaat dari pengetahuan tadi, terutama bagi Anda wanita-wanita yang sudah pernah mengalami istihadhah atau sudah dalam keadaan haid. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي